Ini adalah 5 fakta tentang masturbasi yang jarang diketahui para insan colikiawan. Kadang banyak pria ya yang mengira kalau masturbasi ini bisa berbahaya untuk kesehatan, bikin mandul, menurunkan hormon testosteron. Padahal faktanya secara ilmiah banyak ketakutan dan pemikiran kita yang dia belum terbukti. Di video ini saya akan membagikan ya 5 fakta mengejutkan tentang masalah masturbasi. Harapannya setelah kalian selesai menyaksikan video ini, kita jadi paham dan tidak tersesat lagi dengan mitos-mitos keliru seputar masturbasi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja ya, kita akan membahas 5 fakta mengejutkan tentang masturbasi. Yang pertama, masturbasi itu tidak akan bisa menyebabkan gangguan seksual secara langsung. Ini merupakan salah satu mitos yang paling banyak saya dengar ya. Ada yang bilang, hati-hati kalau masturbasi nanti bisa bikin mandul. Atau hati-hati masturbasi ini bisa menurunkan hormon testosteron. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan hal yang keliru dan tidak benar. Tidak ada ya bukti ilmiah yang menunjukkan kalau masturbasi ini bisa mengakibatkan kemandulan atau menurunkan hormon pria. Terkait apakah masturbasi bisa mengakibatkan seorang pria terkena impoten atau gangguan fungsi ereksi, sebetulnya secara langsung jawabannya adalah tidak. Tetapi bisa saja loh, secara tidak langsung kebiasaan masturbasi ini dapat mengganggu fungsi seksual pria. Makanya ya ada istilah yang namanya itu adalah porn-induced erectile dysfunction, alias disfungsi ereksi diakibatkan oleh menonton pornografi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi di sini saya akan ceritakan ya, saya beberapa kali juga pernah menemui kasus ini pada pria yang datang berkonsultasi. Pornografi dan masturbasi ini bisa mengakibatkan gangguan fungsi ereksi, terlebih pada pria yang mungkin dia kecanduan parah dengan kebiasaan tersebut, atau mungkin masturbasinya dengan teknik-teknik yang aneh, atau bahkan mereka terbiasa dengan menggunakan pornografi saja, sehingga mereka tidak nyaman saat berhubungan dengan pasangan. Jadi ya, saya beberapa kali ada nemuin pria-pria ada yang dia itu ternyata melakukan masturbasinya itu dengan alat bantu. Jadi kayak semacam vagina-vaginaan gitu, kayak botol kemudian penisnya dimasukkan ke sana. Lalu ada juga yang menggunakan kayak alat penggetar gitu, jadi kerasa getar dan nyaman. Kadang pada pria-pria yang mungkin dia kebiasaan menggunakan tersebut sampai kecanduan parah terlalu sering, ini yang bisa mengakibatkan akhirnya penisnya hanya sensitif dengan menggunakan alat tersebut. Ketika dengan pasangan dia nggak ngerasa nyaman. Bahkan jangan salah, dengan tangan pun juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi ereksi loh. Kalau misalnya kita masturbasinya terbiasa menggunakan tangan dengan teknik yang aneh, tekanannya yang bagaimana kita atur, dan ternyata saat penisnya masuk ke kelamin wanita, kita nggak ngerasa nyaman, lebih enak dengan tangan. Maka ini bisa saja kemudian mengakibatkan gangguan fungsi ereksi pria. Atau tadi ya, mungkin dia bergairah dengan genre pornografi tertentu. Karena kebiasaan menonton pornografi tersebut, alhasil ketika dia berhubungan seksual dengan pasangan, dia nggak ngerasa nyaman, karena tadi dia membandingkannya dengan konten-konten pornografi yang merupakan artifisial alias dibuat-buat secara berlebihan. Tentu hal ini bisa menimbulkan masalah. Tetapi kalau misalnya kita melakukan masturbasinya sesekali, nonton pornonya nggak yang terlalu berlebihan, apalagi kita nggak sampai kecanduan, maka sebetulnya hal ini relatif aman dan tidak akan mengganggu fungsi seksual. Jadi kuncinya di sini adalah kita mengatur ya, jangan sampai berlebihan, apalagi kita menggunakan teknik yang terlalu aneh-aneh. Oke, fakta mengejutkan nomor 2. Masturbasi itu memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Ini banyak ya ternyata penelitian yang menunjukkan kebiasaan melakukan masturbasi atau mungkin ejakulasi yang sering ternyata memiliki manfaat baik loh untuk pria. Salah satu contohnya yang paling terkenal ya, ada penelitian yang menyebutkan pria yang terbiasa ejakulasi sebanyak 21 kali per bulan itu memiliki resiko terjadinya kanker prostat yang lebih rendah. Karena kalau kita semakin sering ejakulasi, maka yang terjadi tekanan-tekanan di prostat kita menjadi lebih rileks dan lega, sehingga kemungkinan risiko terjadinya kanker prostat menurun pada pria yang sering ejakulasi. Tetapi jangan juga ya kita memaksakan masturbasi 21 kali per bulan untuk mengejar manfaat tersebut. Kalau misalnya 21 kali per bulan ini terlalu sering, kita malah nggak nyaman, kebiasaan nonton bokepnya semakin aneh, maka sebaiknya ya nggak perlu diikutkan, karena tadi kita tetap bisa kok mencegah risiko kanker ini dengan melakukan hal-hal yang lain. Lalu manfaat masturbasi lainnya itu tentu adalah untuk membantu kita mengenali tubuh. Jadi ketika kita melakukan masturbasi, kita jadi paham ya bagaimana sih reaksi orgasme ini, bagian mana sih tubuh kita yang sensitif dan nyaman diberikan rangsangan. Sehingga ketika kita mungkin sudah menikah dan berhubungan seksual dengan pasangan, kita bisa membantu mengomunikasikan dengan pasangan kita untuk memberikan stimulasi tersebut ke tubuh kita. Kita jadi udah familiar dan tahu gimana nih teknik kerja tubuh kita yang enak dalam fungsi seksual. Lalu juga ada ya fenomena yang namanya itu adalah post-nut clarity, yaitu adalah kejelasan pikiran setelah kita melakukan ngocok alias masturbasi. Hal ini dikarenakan ketika kita melakukan masturbasi, otak kita akan mengeluarkan ya serangkaian hormon
hormon yang membuat otak kita menjadi semakin fokus. Makanya ya sering ditemukan kadang pria-pria itu sebelum dia bekerja dan produktif, mereka itu melakukan ngocok lebih dahulu. Dan terkadang hasilnya justru jauh lebih baik dibandingkan dia tidak mengocok. Tambahan lagi ya yang terakhir, kadang orang melakukan masturbasi juga untuk mencari ketenangan, kenyamanan, dan bisa membuat mereka rileks tidur. Karena tadi setelah masturbasi tubuh kita jadi enak, hormon-hormon bahagianya muncul. Dan inilah kemudian yang membantu kita untuk bisa tertidur lebih dalam. Baik, sekarang kita lanjut ke fakta yang ketiga. Masturbasi itu adalah metode pelampiasan seksual teraman. Kita harus paham ya, kalau gairah seksual itu merupakan hal yang pasti ada baik pada pria maupun wanita. Dan ini merupakan hal yang normal, terlebih kalau kita sudah menginjakkan usia pubertas. Sekarang permasalahannya adalah gimana cara kita melampiaskan gairah seksual kalau kita ini belum menikah. Tentu kalau kebiasaan melakukan seks bebas ini sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Karena kalau kita memilih seks bebas sebagai pelampiasan gairah seksual, hal ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti infeksi menular seksual sampai dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Makanya pada beberapa orang yang kebetulan dia sulit untuk mengontrol gairahnya, saran saya dibandingkan mereka melakukan seks bebas, sebaiknya pertimbangkan untuk melakukan masturbasi aja. Kecuali ya kalian bisa mengontrol gairah seksual tanpa melakukan masturbasi, misalnya dengan melakukan olahraga atau aktivitas, maka aman-aman saja karena gairahnya masih bisa dibendung. Tetapi kalau misalnya kalian kesulitan, jangan salah, ada banyak ya pria yang dia kesulitan mengontrol gairah. Maka saran saya untuk bisa menyalurkannya dengan cara yang aman dan sehat itu adalah dengan memilih melampiaskannya di masturbasi. Tapi ingat, kita melakukannya jangan sampai kecanduan yang parah, apalagi terlalu sering. Oke, sebelum saya lanjut ke fakta berikutnya, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada video edukasi selanjutnya tentang masalah masturbasi. Baik, sekarang kita ke fakta nomor 4. Pornografi itu jauh lebih berbahaya dibandingkan masturbasi itu sendiri. Kita harus paham ya, sebetulnya kebiasaan masturbasi ini merupakan hal yang relatif aman dan sehat. Justru yang bisa menimbulkan masalah itu adalah dari pornografinya. Masalahnya, kita kalau melakukan masturbasi sudah pasti ya menggunakan alat bantunya itu dari pornografi. Jarang banget deh kayaknya ya pria yang masturbasinya itu tanpa menggunakan porno. Misalnya dia cuma membayangkan aja sendiri di kepalanya tanpa alat bantu. Kayaknya hampir sedikit kali ya. Nah, masalahnya adalah pornografi ini ketika kita menonton, dia akan mengeluarkan zat dopamin di otak kita. Dopamin yang dikeluarkan ini merupakan sesuatu dopamin yang murahan alias tidak sehat. Masalahnya adalah semakin lama kita menonton pornografi dengan genre yang semakin aneh, kita membutuhkan dopamin yang lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya. Alhasil inilah yang mengakibatkan ya pada seorang pecandu pornografi berat, mereka sering merasa tidak termotivasi, hidupnya hampa, tidak menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Karena tadi kebiasaan nonton pornografinya inilah yang bisa memanjakan kebutuhan dopaminnya. Bahkan ujung-ujungnya bukan gak mungkin dia membutuhkan konten pornografi dengan genre yang semakin aneh. Karena dengan genre yang semakin aneh, ada kebaruan, barulah dopaminnya ini bisa muncul lagi dan dia menjadi bahagia. Makanya ya sebetulnya pornografi ini hal yang paling jelek. Masturbasi itu relatif aman. Sama halnya dengan seks ya. Seks kalau kita berhubungan seksual dengan pasangan, mau dibantu masturbasi dengan pasangan, apakah boleh? Boleh. Sehat nggak? Sehat. Boleh nggak tiap hari? Silakan aja. Karena rangsangan yang diberikan itu merupakan rangsangan langsung, bukan rangsangan yang artifisial dari pornografi. Berbanding terbalik dengan pornografi ini, rangsangannya ini buatan. Kadang karena kecanduan pornografinya ini, otak kita butuh dopamin tinggi dan akhirnya timbul keluhan di tubuh. Sekarang ke fakta mengejutkan yang terakhir, nomor 5. Tidak ada nilai normal masturbasi yang baku. Ini merupakan salah satu pertanyaan juga ya. Banyak banget pria-pria yang nanya, "Dok, frekuensi masturbasi per minggu itu yang baik berapa ya sebetulnya?" Jawabannya adalah tidak ada nilai bakunya. Karena jumlah frekuensi melakukan masturbasi per minggu yang normalnya itu sangat bervariatif tiap orang. Bisa jadi ya pada seseorang dia ngerasa nyaman melakukan masturbasi sebanyak 2 kali per minggu. Tetapi pada orang lain justru dia kalau melakukan masturbasi 1 kali seminggu aja udah timbul keluhan di tubuhnya. Dia ngerasa bersalah, cemas. Maka sudah tentu ya frekuensi jumlah masturbasi per minggunya itu yang normal berbeda tuh antara orang satu dengan yang lainnya. Disinilah sangat penting untuk kita mengenali tubuh kita. Kira-kira berapa sih dosis masturbasi yang aman di tubuh? Cara taunya adalah gini aja. Ketika kita melakukan masturbasi, apakah kita jadi semakin kecanduan pornografi? Apakah itu mengganggu produktivitas kita? Apakah itu membuat kita ngerasa nggak nyaman? Atau apakah itu akan membuat kita menjadi sulit
sulit fokus. Kalau misalnya kita ngerasakan keluhan-keluhan negatif tersebut, maka ini menjadi sebuah penanda kalau dosis mengocok kita itu sudah terlalu parah. Sebaiknya kita kurangi sampai kita tidak merasakan keluhan tersebut. Adapun ya, di sini sebetulnya ada semacam pedoman awal ya untuk tahu kira-kira kalian kecanduan pornografi yang parah atau enggak. Meskipun sekali lagi ini bukan merupakan pedoman resmi. Yang pertama, hati-hati ya kalau kalian terbiasa nonton pornografinya itu lebih dari 2 jam per minggu. Jadi dalam seminggu misalnya kalian ngabisin waktunya untuk scrolling pornografi, nonton itu udah sangat lama banget, maka ini jadi kecurigaan kalau kita udah kecanduan parah. Yang kedua, hati-hati ya kalau kita mengocoknya itu lebih dari 4 kali per minggu. Walaupun saya bilang sebetulnya ini kurang baku, tetapi penelitian menunjukkan ya, rata-rata orang yang melakukan masturbasi lebih dari 4 kali per minggu itu cukup jarang. Jadi kalau kita sampai ke sana dan kita ngerasa ada gejala-gejala tadi, ini sudah menjadi kecurigaan kalau kita melakukannya terlalu berlebihan. Terakhir yang ketiga ya, hati-hati terlebih kalau misalnya kebiasaan mengocok dan nonton pornografinya ini mengganggu produktivitas. Misalnya kita belajar jadi nggak fokus, bekerja jadi kebayang bokep, kadang kita lagi aktivitas malah pengen ngocok. Nah, ini sudah penanda paling parah kalau kita sudah mengidap gangguan yang cukup berat dan menghambat keseharian kita. Buat kalian mungkin yang mengalami gejala dan permasalahan ini, saran saya segera kurangi pornografi dan masturbasinya. Adapun cara untuk menguranginya, kalian bisa menyaksikan ya video yang sudah saya buat berikut ini. Karena di sini saya membagikan ya tips untuk mengurangi kecanduan pornografi dan masturbasi yang terampuh. Terima kasih sudah menyaksikan.